Houthi tidak sedang bermain-main. Karena itu Arab Saudi harus waspada. Jadi kami sudah berada di Plato, kata pemimpin Houthi, Abdul Malik Al-Houthi, di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Di saat yang sama, ribuan anggota General Mobilization Force berbaris dalam parade militer, menampilkan rudal, drone, dan pasukan yang diklaim siap menghadapi siapapun mulai dari Arab Saudi, Israel, hingga Amerika Serikat. Gambaran itu menciptakan kesan bahwa Houthi sedang bersiap memasuki konfrontasi berskala penuh. Namun di balik parade dan retorika perang tersebut, muncul pertanyaan yang jauh lebih menarik. Apakah ini benar-benar cerminan kekuatan militer yang terus tumbuh? Atau justru sebuah pertunjukan untuk menutupi tekanan yang mulai muncul dari dalam wilayah yang mereka kuasai? Untuk menjawabnya, kita perlu melihat bukan hanya apa yang dipamerkan Houthi, tetapi juga apa yang berusaha mereka sembunyikan. Di balik parade militer yang dipamerkan Houthi, ada satu elemen yang paling menarik perhatian, pembentukan General Mobilization Force. Bukan sembarang pasukan, ini adalah sebuah pasukan cadangan rakyat yang secara konsep sangat mirip dengan Basij di Iran. Bagi pengamat Timur Tengah, kemiripan ini sulit dianggap sebagai kebetulan. Basij selama puluhan tahun menjadi instrumen penting Teheran, bukan hanya untuk menghadapi ancaman dari luar, tetapi juga untuk menjaga kontrol politik dan keamanan di dalam negeri melalui mobilisasi warga sipil yang dipersenjatai dan diorganisasi secara terpusat. Model serupa kini tampak mulai diterapkan di wilayah yang dikuasai Houthi. General Mobilization Force diproyeksikan sebagai cadangan tempur yang dapat dipanggil sewaktu-waktu jika konflik meluas. Namun fungsinya tidak berhenti di medan perang. Keberadaan pasukan ini juga memperkuat kemampuan Houthi mengawasi wilayah, mengamankan jalur logistik, serta mempertahankan stabilitas internal ketika tekanan politik maupun militer meningkat. Yang menarik, pembentukan dan pameran kekuatan pasukan ini dilakukan sebelum eskalasi besar di Hodeidah meletus. Artinya, mobilisasi tersebut bukanlah respons spontan terhadap perkembangan terbaru, melainkan bagian dari perencanaan jangka panjang. Hal ini mengindikasikan bahwa Houthi tengah membangun struktur keamanan berlapis, menggabungkan militer reguler, unit elit, dan pasukan rakyat dalam satu sistem yang meniru pendekatan Iran. Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Houthi sedang bersiap menghadapi perang, melainkan seberapa besar mesin mobilisasi itu benar-benar siap dijalankan ketika konflik mencapai skala yang lebih luas. Jika dulu Houthi identik dengan senjata kiriman Iran, kini polanya mulai berubah. Sejak meredanya konflik Gaza pada akhir 2025, kelompok ini diduga memanfaatkan jeda pertempuran untuk membangun kembali kemampuan rudalnya secara sistematis. Perubahan yang paling penting bukan terletak pada jumlah rudal yang dimiliki, melainkan pada cara rudal-rudal itu diproduksi. Data PBB menunjukkan bahwa antara September 2024 hingga Juli 2025, Houthi menembakkan 101 rudal balistik ke arah Israel. Sebanyak 38 rudal dilaporkan gagal mencapai sasaran atau mengalami malfungsi. Angka itu menunjukkan kualitas sistem mereka belum sepenuhnya matang, tetapi juga memperlihatkan kemampuan mempertahankan volume serangan dalam jangka panjang. Di sisi lain, operasi interdiksi yang dilakukan Sancom pada Juli 2025 berhasil menyita lebih dari 750 ton material asal Iran, mulai dari komponen rudal, hulu ledak, mesin drone, hingga sistem radar. Temuan ini menjadi semakin menarik setelah studi Senturi Internasional pada 2026 menyimpulkan bahwa lebih dari 80% barang sitaan selama 2024 hingga 2025 bukan berupa senjata utuh, melainkan komponen manufaktur. Artinya, jalur pasukan Iran tampaknya telah bergeser. Alih-alih mengirim rudal jadi, Teheran lebih banyak memasok suku cadang, mesin, dan teknologi yang kemudian dirakit di wilayah Houthi sendiri. Pergeseran ini mengubah Houthi dari sekedar penerima bantuan menjadi aktor yang mulai memiliki kapasitas produksi domestik. Meskipun kualitasnya belum konsisten, tren tersebut menunjukkan fondasi industri militernya terus berkembang dan berpotensi membuat kelompok ini semakin sulit dilemahkan hanya dengan memutus jalur penyelundupan senjata. Pada 20 Juli, Houthi menaikkan tensi secara terbuka. Bersamaan dengan pengumuman blokade, mereka menyuruhkan General Mobilization dan General Call to Arms mengajak masyarakat di wilayah mereka kuasai untuk bersiap menghadapi kemungkinan perang yang lebih luas. Dalam pernyataan resminya, Houthi menegaskan bahwa mereka siap menghadapi semua skenario dan perkembangan, serta akan memberikan dukungan penuh kepada pasukan di garis depan. Pesan yang disampaikan kepada Arab Saudi juga sangat jelas. Setiap eskalasi lanjutan akan dibalas dengan respon yang komprehensif dan menentukan.
Nada serupa muncul dari pidato Abdul Malik Al-Houthi yang kembali menegaskan solidaritas penuh kepada Iran. Ia menggambarkan pasukannya sebagai kekuatan yang selalu siap bertindak ketika situasi mengharuskannya, memperkuat citra bahwa Houthi siap terjun ke konfrontasi regional kapan saja. Namun disinilah letak paradoksnya. Menurut analisis Thomson Center, tindakan Houthi sejauh ini masih tergolong solidarity strikes, yakni serangan yang bertujuan menunjukkan dukungan politik dan militer kepada Iran, bukan keterlibatan penuh dalam perang regional. Dengan kata lain, retorika mereka terdengar jauh lebih agresif dibanding tingkat eskalasi yang benar-benar dilakukan. Sikap hati-hati itu masuk akal. Berbeda dengan 1 dekade lalu, Houthi kini bukan hanya kelompok bersenjata. Mereka mengelola kementerian, pelabuhan, sistem perpajakan, hingga universitas di wilayah kekuasaannya. Semakin besar wilayah yang mereka kelola, semakin besar pula resiko yang harus dipertaruhkan jika memilih perang total. Itulah sebabnya Houthi kini berada di persimpangan. Mempertahankan citra sebagai ujung tombak poros perlawanan, atau melindungi struktur negara yang telah susah payah mereka bangun. Namun tepat ketika Houthi berusaha menampilkan citra sebagai kekuatan yang siap menghadapi perang regional, sebuah perkembangan di dalam negeri justru menghadirkan narasi yang sangat berbeda. Pada 27 Juli, Al Jazeera melaporkan munculnya gelombang penolakan terbuka dari kelompok-kelompok suku di Provinsi Al-Jaf, salah satu wilayah yang selama ini berada di bawah pengaruh Houthi. Pemicunya adalah kasus Hamad Al-Hazmi, seorang pemimpin suku yang ditahan otoritas Houthi selama sekitar 50 hari akibat sengketa dengan seorang pejabat setempat. Setelah dibebaskan pada akhir Juni, Al-Hazmi secara terbuka mengaku mengalami perlakuan yang tidak adil selama masa penahanannya. Pernyataan itu memicu kemarahan ribuan anggota suku dari berbagai provinsi yang kemudian berkumpul untuk mengecam tindakan otoritas Houthi. Bagi pengamat Yaman, peristiwa ini lebih dari sekedar konflik lokal. Analis politik Fuad Muset menyebutnya sebagai perkembangan penting yang menunjukkan bahwa kontrol Houthi mungkin tidak suka citra yang mereka tampilkan melalui parade militer dan mobilisasi massal. Di balik ancaman terhadap Arab Saudi, Israel, dan Amerika Serikat, muncul tanda-tanda bahwa kelompok ini juga harus mengelola ketegangan di wilayah yang mereka kuasai sendiri. Situasi tersebut memunculkan spekulasi baru mengenai kemungkinan menguatnya kekuatan anti-Houthi. Bahkan muncul pembahasan mengenai peluang operasi menuju Sanaa. Namun para analis juga mengingatkan bahwa skenario itu masih jauh dari pasti. Operasi sebesar itu memerlukan penyatuan komando pasukan pemerintah, dukungan politik domestik, serta koordinasi regional yang hingga kini belum sepenuhnya terbentuk. Disinilah paradoks Houthi terlihat paling jelas. Semakin keras mereka memproyeksikan kekuatan keluar, semakin besar pula tantangan untuk memastikan fondasi kekuasaan di dalam negeri tetap utuh. Pertanyaan besarnya bukan hanya apakah Houthi siap menghadapi perang, tetapi juga apakah mereka mampu mempertahankan legitimasi di wilayah yang sudah mereka kuasai. Jadi, apakah Houthi benar-benar sedang bersiap menghadapi perang besar? Sejauh ini, tanda-tandanya memang nyata. Mobilisasi umum, pembangunan kapasitas produksi rudal di dalam negeri, dan ancaman terbuka kepada Arab Saudi, Israel, maupun Amerika Serikat menunjukkan bahwa mereka ingin dipandang sebagai kekuatan regional yang semakin percaya diri. Namun pada saat yang sama munculnya oposisi suku di Al-Jaf mengingatkan bahwa ancaman terhadap Houthi tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam wilayah yang mereka kuasai. Pada akhirnya, kekuatan militer yang terus bertambah belum tentu diikuti oleh stabilitas politik yang semakin kokoh. Dalam banyak konflik, justru keduanya sering bergerak ke arah yang berlawanan. Pertanyaannya kini, tantangan mana yang akan lebih dulu menentukan masa depan Houthi?